Ya, walaupun pada akhirnya seluruh fraksi di DPR sepakat bahwa gubernur dipilih oleh rakyat, tidak ditunjuk langsung. Ini pertanyaan yang menyambung Mbak Titi tadi nih. Ini kan waktunya pendek nih, saya ke Pak Firman dulu nih. Jadi undang-undang pembahasan RUU ini akan dilanjutkan terus dengan catatan sejumlah revisi, ada beberapa pasal yang dihapus, dan apakah akan dihapus atau akan di hold? Karena ini waktunya sangat pendek sekali, bulan depan ini sudah pemilihan. Dan bulan depan juga undang-undang IKN juga sudah harus berjalan, undang-undang DKJ. Sebetulnya kembali kepada pemerintah. Karena sekarang ini kan DPR sudah diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang kita emban. Nah, setelah inisiatif ini diputuskan oleh DPR, kan DPR bertulis surat kepada Presiden. Ya. Nah, Presiden punya dua pilihan. Kalau Presiden itu nanti akan mengembalikan, maka kita tunggu konsistensi bahwa gubernur yang akan ditunjuk langsung itu harus dicabut di dalam DIM daripada pemerintah. Kira-kira seperti itu. Jadi lempar bolanya ke pemerintah nih sekarang ya? Pemerintah, karena ini memang kalau pemerintah betul-betul mengatakan bahwa ini bukan inisiatif pemerintah, maka ayo kita sepakat. Seperti yang Golkar usulkan tadi. Bahwa kita harus kembali kepada ini. Supaya warga masyarakat punya hak untuk bisa ikut berpesta demokrasi, ada kesempatan untuk juga menjadi, syukur-syukur kalau menjadi otonomi penuh. Kami malah suka karena kader kami di daerah juga ada kesempatan untuk jadi wali kota, bisa menjadi anggota DPRD. Itu akan menambah nuansa demokrasi yang luar biasa. Itu. Oke, baik. Nah, selain Bapak-bapak dan juga Mbak Titi di sini, ada teman-teman mahasiswa juga yang akan ikut berdiskusi malam hari ini dari Muhammadiyah ya. Silakan. Tadi siapa namanya? Boleh berdiri, Lutfi. Lutfi, tadi kamu menyimak ya perbincangan kita tadi terkait dengan RUU DKJ. Apa yang ingin ditanyakan ke narasumber malam hari ini? Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun yang saya simak pada malam hari ini adalah tidak ada yang mengaku dari mana ide bahwa gubernur ini harus dipilih oleh presiden maupun diperintahkan oleh presiden. Meskipun begitu, saya sebagai masyarakat Indonesia biasa ingin menanggapi bahwa pasal ini memang jelas harus dihapuskan. Dan saya ingin menanyakan, mengapa DPR waktu itu ketika ada pasal-pasal rapat rancangan itu disahkan sehingga menjadi rancangan undang-undang yang kemudian ada partisipasi publik. Untung kita memiliki partisipasi publik, jadi tidak dikebiri hak kita. Dan seperti itu. Pertanyaan itu setuju dan sekarang mengatakan tidak setuju, berarti itu tidak konsisten. Baik, terima kasih Lutfi. Terima kasih Lutfi sudah menyuarakan hati saya dari awal segmen. Sebenarnya kenapa disetujui draftnya itu di awal, kenapa nggak langsung dicoret? Bang Mardhani, kenapa nggak langsung dicoret? Walaupun kami langsung mengusulkan untuk dihapus. Karena itulah kita satu-satunya fraksi yang tidak setuju dengan usulan ini PKS. Oke. PAN juga langsung menolak, tapi nggak mencoret kan? Kan tadi di awal sudah saya jelaskan juga bahwa yang disetujui di sana itu adalah membahas undang-undang kekhususan Jakarta. Bukan menyetujui pasal itu, pasal 10 ayat 2 itu, bukan. Jadi berbeda. Nah yang pasal 10 ayat 2 itu nanti ada lagi pembahasannya ketika DIM pemerintah masuk, main lagi itu pembahasan. Jadi kita itu kalau justru malah saya katakan tadi, kami kan menolak. Jadi kalau dikatakan tadi nggak konsisten, ya konsisten dong. Kan kita dari awal sebetulnya kan sudah nolak juga dalam pandangan praksi kita jelas kok disampaikan kalau kita nggak setuju itu. Dan ini akan kita lanjutkan lagi secara konsisten dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah. Jadi Bang Saleh, Pak Firman dan Bang Saleh, dalam draft RUU itu ketika akan disahkan boleh nggak sih DPR-nya mencoret, oh ini pasal ini nggak, ini mengkebiri hak rakyat nih segala macam, bisa dicoret nggak langsung? Boleh sekali, sangat boleh. Dan karena itulah makanya tadi kan kalau disebut tadi partisipasi, mengebiri partisipasi publik, enggak. Justru dengan adanya pendapat publik yang sangat luas seperti ini malah kan jadinya berubah. Enggak, tadi Anda malah bilang boleh sekali, berubah tapi dalam kenapa artian dicoret, persepsi Bang publiknya Saleh? loh. Kan tadi Anda bilang boleh sekali dicoret ketika draft itu akan disahkan jadi RUU, kenapa nggak dicoret? Karena gini, kalau waktu itu kita kan mengusul, kalau kami pandangannya kan catatan-catatan ini itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan praksi kami. Ngerti nggak? Misalnya kan ada, kami kan punya 3 pilihan tuh. Satu dipilih gubernur dan wali kota dipilih. Legislatif dipilih dari provinsi sampai kota misalnya. Itu satu. Yang kedua, seperti yang sekarang, gubernur dipilih, kemudian anggota DPRD provinsi dipilih, lalu wali kota ditunjuk. Nah, kemudian akan ada pilihan ketiga nih, yaitu ditunjuk langsung. Nah, ini yang menurut fraksi PAN itu tidak masuk akal, dan kalaupun dipaksakan, ini perlu mendapatkan kajian yang luar biasa mendalam sehingga jangan jadi beban di kemudian hari. Dan kami menilai bahwa ini kan catatan, catatan yang mengiringi.
lepaskan dari pandangan kami yang pertama bahwa kita tetap memilih yang pertama. Oke. Ada peluang Mbak Titi, di mana pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, legislatif dari provinsi dan juga kabupaten dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini gitu. sudah terjawab sebenarnya. Harusnya bisa dicoret di awal. Iya. Kalau Anda melihatnya apa sih pertimbangan ini nggak langsung dicoret di awal oleh Ya, anggota kalau tadi DPR? kan alasannya karena ini ada proses cepat yang harus dilanjutkan terkait dengan status RUU ini untuk Iya. disetujui pembahasan lebih lanjut menjadi inisiatif DPR. Jadi kalau boleh dikatakan disebutkan alasan teknikalitas gitu ya. Tetapi yang substansi tadi terbukti atau tidak ya harus ditunggu. Ketika ini bergulir pembahasan bersama dengan pemerintah, terbukti atau tidak pernyataan Pak Mardhani, Pak Firman, Bang Saleh itu ketika dibahas nanti. Tapi bagi publik ini jadi alarm untuk terus memonitor, apalagi di masa-masa hari ini kan masa-masa krusial ya. Kita akan segera pemilu, DPR akan sibuk kampanye, lalu setelah 14 Februari sudah mulai muncul hasil, peta politik bisa saja berubah, disitulah RUU yang kontroversial jangan-jangan akan tumbuh bak cendawan di musim hujan. Ingat pengalaman 2014, usulan pilkada tidak langsung sampai keluar perpu itu di penghujung masa jabatan. Dan beberapa RUU kontroversial lain. Jadi saya kira alarm kita harus nyala terus dan kita tunggu konkret dari bapak-bapak yang ada di parlemen. Oke, publik harus lebih jeli dan lebih cerdas gitu Mbak ya untuk bisa memperhatikan pasal-pasal misterius yang muncul tiba-tiba. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Mbak Titi sudah hadir malam hari di Dua Sisi. Mudah-mudahan diskusi kita bisa memberikan enlightenment bagi penonton kita malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.